Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul akuntansi untuk penambahan bahan, produk hilang, produk cacat, produk rusak pada peruntukan anggota kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Mutianita Putelwira sebagai moderator, Mutia Oktawisa Putri, Nadia Putrialni, dan Nadira Putrialni. Baiklah, untuk materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Perhitungan biaya berdasarkan proses digunakan ketika produk dihasilkan dalam kondisi proses yang kontinu atau metode produksi massal, di mana produk-produk yang dihasilkan dalam suatu departemen atau pusat biaya lainnya bersifat homogen. Contohnya seperti perusahaan yang produksi kertas, pipa, plastik, tekstil, makanan, tepung, dan semen. Penambahan bahan baku di departemen berikutnya dapat menyebabkan, pertama, tidak menambah jumlah unit yang dihasilkan, seperti penambahan roda untuk kursi. Tambahan roda untuk kursi tidak menambah kursi yang dihasilkan, tetapi menambah biaya produksi kursi. Akibatnya, harga pokok kursi akan menjadi lebih tinggi. Yang kedua, menambah jumlah unit produksi yang dihasilkan. Contohnya penambahan madu dalam sirup yang akan menambah volume sirup yang dihasilkan. Pengaruhnya adalah yang pertama, harga pokok barang per unit dari departemen sebelumnya perlu disesuaikan. Yang kedua, bisa produksi di departemen berikutnya juga akan menjadi lebih tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mutia Okta. Pada Mutia Okta, silakan. Baik, terima kasih moderator. Produk hilang awal proses. Yang pertama yaitu produk hilang awal proses belum menyerap biaya produksi. Jadi tidak perlu menghitung harga pokok produksi. Hal ini dikarenakan produk hilang belum sempat diproses. Namun jika produk hilang awal terjadi di departemen berikutnya, pokok barang jadi per unit dari departemen sebelumnya perlu disesuaikan karena produk yang dihasilkan lebih sedikit jumlahnya, sedangkan biaya dari departemen sebelumnya tidak berubah. Akibatnya, harga pokok per unit dari departemen sebelumnya lebih tinggi. Karena harga pokok produk hilang awal proses tidak dihitung, produk hilang tersebut tidak diperhitungkan dalam rumus unit setara. Produk hilang akhir proses. Produk hilang menyerap biaya produksi jika diketahui setelah produk tersebut selesai diproses sehingga produk telah menyerap biaya bahan baku. Harga pokok produk hilang akhir proses dibebankan ke barang jadi sehingga harga pokok barang jadi per unitnya menjadi lebih tinggi. Contohnya pada awal masuk produk sebanyak 100 unit dan di akhir proses produk hilang sebanyak 5 unit sehingga barang jadi menjadi 95 unit. Proses dibebankan ke barang jadi sehingga harga pokok barang jadi per unitnya menjadi lebih tinggi. Misalnya harga pokok 100.000 per unit. Berikut ini perhitungan harga pokok barang jadi per unitnya. Harga pokok barang jadi 95 unit dikalikan dengan harga per unit yaitu 100.000 sama dengan 9.500.000. Harga pokok produksi hilang 5 unit dikalikan 100.000 sama dengan 500.000. Total harga pokok barang jadi yaitu 10 juta. Harga pokok barang jadi per unit menjadi sebesar 105.263.16. Itu didapat dari 10 juta dibagi 95 unit atau naik sebesar 5.263 dikali 105.263 dikurang 100.000.
Karena harga pokok produk hilang akhir proses dihitung, maka harus dimasukkan dalam rumus perhitungan unit setara. Jika perusahaan menggunakan metode harga pokok rata-rata, unit setara sama dengan unit selesai ditambah unit hilang akhir proses, ditambah unit persediaan BDP akhir dikali tingkat penyelesaian. Jika perusahaan menggunakan metode MKPK, yaitu unit setara sama dengan unit persediaan BDP awal dikali tambahan tingkat penyelesaian yang diperlukan, ditambah unit selesai periode ini, ditambah unit hilang akhir proses, ditambah unit persediaan BDP akhir dikali tingkat penyelesaian. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia. Kepada Nadia, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya produk cacat. Jika produk cacat terjadi secara normal, biaya perbaikan produk cacat akan menambah biaya produksi. Biaya perbaikan produk cacat dapat menambah biaya produksi. Selain itu, biaya per unit masing-masing unsur biaya produksi menjadi lebih tinggi. Jurnal untuk mencatat biaya perbaikan produk cacat yang bersifat normal yaitu persediaan barang dalam proses di debit, persediaan bahan baku di kredit, biaya gaji dan upah di kredit, biaya overhead pabrik di kredit. Jika produk cacat terjadi tersebut tidak normal, biaya perbaikan produk cacat diperhitungkan sebagai rugi produk cacat. Rugi produk cacat disajikan langsung dalam laporan laba rugi di bagian beban lain-lain. Jurnal untuk mencatat biaya perbaikan produk cacat yang bersifat tidak normal yaitu rugi produk cacat pada debit, persediaan bahan baku pada kredit, biaya gaji dan upah pada kredit, dan biaya overhead pabrik pada kredit. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadila. Kepada Nadila. Produk rusak. Yang pertama, rumus unit setara dengan metode harga pokok rata-rata. Unit setara sama dengan unit selesai ditambah unit rusak ditambah dalam kurung unit persediaan dalam proses akhir dikali dengan tingkat penyelesaian tutup kurung. Selanjutnya, rumus unit setara dengan metode MKPK. Unit setara sama dengan unit persediaan barang dalam proses awal dikali tambahan tingkat penyelesaian yang diperlukan, ditambah dengan unit selesai periode ini, ditambah unit rusak, ditambah unit persediaan barang dalam proses akhir dikali dengan tingkat penyelesaian. Produk rusak bersifat normal. Harga pokok produk tersebut menambah harga pokok produk yang baik. Akibatnya, harga pokok produk yang baik akan menjadi lebih tinggi. Jika produk rusak normal laku dijual, pendapatan dari penjualannya diperlakukan sebagai penggunaan harga pokok persediaan barang jadi. Misalnya, produk rusak laku dijual yaitu jurnalnya duk jadi. Oleh karena itu, harga pokok barang jadi menjadi lebih berkurang. Produk rusak bersifat tidak normal. Harga pokok produk rusak tersebut diperlakukan sebagai rugi produk rusak dan langsung disajikan dalam laporan laba rugi di bagian beban lain-lain. Karena diperlakukan sebagai rugi, harga pokok produk yang baik per unitnya tidak berubah. Jurnal untuk mencatat barang jadi, yaitu persediaan barang jadi pada debit dan persediaan barang dalam proses pada kredit. Jurnal untuk mencatat produk rusak yaitu rugi produk rusak pada debit dan persediaan barang dalam proses pada kredit.
Jika produk rusak bersifat tidak normal, laku dijual, pendapatannya diperlakukan sebagai pengurang rugi produk rusak. Jurnalnya yaitu kas atau piutang dagang pada debit dan rugi produk rusak pada kredit. Contoh produk rusak diantaranya yang pertama, misalkan harga pokok per unit 100, barang jadi yang baik yaitu 100 unit, barang jadi tetapi rusak 10 unit. Harga pokok barang jadi yang baik per unit dihitung sebagai berikut. Harga pokok barang jadi yang baik yaitu 100 unit dikali dengan 100.000 yaitu dapat 10 juta. Harga pokok barang jadi yang rusak 10 unit dikali 100.000 dapat 1 juta. Hasilnya yaitu 11 juta menjadi total harga pokok barang jadi. Jadi harga pokok per unit 11 juta dibagi dengan 100.000 yaitu jurnalnya juta dan persediaan barang dalam proses 11 juta. Jika produk rusak normal laku dijual, pendapatan dari penjualannya diperlakukan sebagai pengurang harga pokok persediaan barang jadi. Misalnya produk rusak laku dijual sebesar 250.000. Jurnalnya yaitu kas atau piutang dagang 250.000, di debit dan persediaan produk jadi di kredit 250.000. Oleh karena itu harga pokok barang jadi menjadi berkurang menjadi 10.750.000. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu presentasi materi dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.